Inilah saat memasak di rumah seorang ibu di kawasan Tanjung Lekong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur yang sedang memasak tidak sadar jika selang tabung gas di rumahnya bocor, mengakibatkan api dengan cepat membakar seluruh isi rumah dan merambat ke 8 rumah lainnya. 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Damkar Jakarta Timur dikerahkan dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dan sementara ini yang terbakar dari luar rumah, depan dan belakang. Sampai saat ini sudah masih mengadakan pemblokiran untuk kita menyambar ke bangunan lainnya. Berapa unit yang terjunkan? Untuk sementara ini kita menunjukkan 17 unit. Kebakaran juga terjadi di Kompleks Siantar Business Center atau SBC di Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Api pertama kali muncul dari lantai 3 ruko yang digunakan untuk menyimpan perabotan. Diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya barang seperti kasur, lemari, dan kursi mengakibatkan api cepat menyebar. 5 unit damkar dikerahkan ke lokasi dan 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Kebetulan ruko ini kan tertutup. Tidak ada lokasi untuk khususnya lantai 2 tertutup dengan tembok dan besi, sehingga kita kesulitan untuk memadamkan karena sumber api itu sangat mudah menyala, yaitu ilap dan busa. Akibat membuang puntung rokok sembarangan, bara dari puntung rokok tersebut mampu membakar sebuah rumah kosong jenis rumah panggung di Desa Gatareng, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rumah panggung dalam kondisi kosong, ditinggal pemiliknya merantau ke Malaysia. 3 unit damkar gabungan dan TRC BPBD diterjunkan. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak menyebar ke rumah lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Markas judi online di sebuah apartemen di Jakarta Barat digerebek polisi. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, tanpa alasan jelas, kelompok remaja merusak rumah dan sepeda motor milik seorang warga di Semarang, Jawa Tengah. Penyerangan diduga akibat kesalahpahaman antara korban dan salah satu pelaku yang saling kenal. Rekaman CCTV menunjukkan seorang warga bernama Rian yang tengah duduk di atas motor tiba-tiba langsung berlari ke dalam rumah di Jalan Cideraya, Semarang, Minggu pagi. Belasan remaja mengendarai sepeda motor mengejar Rian sambil mengacukan senjata tajam. Para pelaku yang tidak berhasil menemukan Rian kemudian merusak rumah dan sepeda motor Rian yang ditinggal di luar. Petugas Polsek Candisari Semarang yang menerima laporan warga kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan awal. Menurut keterangan saksi, saat kejadian, dirinya bersama Rian akan pergi membeli sarapan pagi. Namun tiba-tiba Rian berlari masuk ke dalam rumah sambil meminta untuk mengunci pintu rumah. Lagi itu Rian ujuk-ujuk diserang sama pelaku itu. Terus Riannya minta tolong masuk rumah itu. Terus saya menutup pintunya itu. Terus pintunya ini dibajak sama celuritnya. Lalu mau pergi, motornya Rian itu dicai semua. Kalau dari informasi penyidik adalah kesalahpahaman mungkin karena salah satu rombongan itu ada yang dikenal oleh saudara Rian. Mungkin yang di belakang tadi merasa ada sesuatu yang... Polisi masih memeriksa CCTV dan mengejar para pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Aparat Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan aksi tawuran kelompok pemuda di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta. Sementara itu di Bandar Lampung, tangis haru pecah saat para pemuda yang hendak tawuran dipertemukan dengan orang tua mereka di kantor polisi. Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur yang menggelar patroli menerima laporan adanya pemuda yang hendak tawuran di kawasan bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo. Aparat pun mengejar para pemuda hingga ke ganggang sempit permukiman warga. Polisi pun berhasil mengamankan 4 pemuda beserta barang bukti senjata tajam. Saat tim nyampe ke Jalan Inspeksi Kali Ciliwung di Kampung Pulo, RW 4, lanjut remaja tersebut melarikan diri. Dan di sekitar tempat mereka nongkrong dapat ditemukan 3 buah senjata tajam jenis celurit. Untuk pemeriksaan dan pembinaan, para pemuda dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu menangis haru dan jatuh pingsan saat dipertemukan dengan anaknya di kantor Polsek Teluk Butuh Selatan, Bandar Lampung. Tangis pingsan juga keluar dari 5 pemuda di depan orang tua mereka masing-masing. Mereka sebelumnya diamankan polisi karena diduga akan tawuran di jalan raya pada Minggu dini hari. Dengan terisak, mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut. Meski sempat membuat janji tawuran, polisi tidak menemukan barang bukti berbahaya dari kelompok geng motor ini. Yang setelah kita amankan menyatakan akan mengadakan tawuran bersama dengan grup geng motor Daeng wilayah Pahoman. Selanjutnya kita bawa anak-anak tersebut dikarenakan tidak ada barang bukti berupa sajam, kita kembalikan kepada orang tua. Polisi tidak menahan maupun menjatuhkan sanksi kepada para pemuda tersebut. Mereka hanya dibina, diminta membuat surat pernyataan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berawal dari mogok kerja, para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar. Dari bentrokan tersebut, 2 pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia. Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Sekarang kalau untuk sementara mungkin sementara aman, Pak. Ada nggak misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu masalah tuntutan hak karyawan di sini, tetapi mungkin balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan. Situasi di PT GNI mulai kondusif. Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyelidikan ini semuanya. Sebelumnya, karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi dan menyetop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas. Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan bentrok antara pekerja asing dan pekerja lokal PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kita terhubung dengan Bapak Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulteng. Selamat siang, Pak Didik. Bagaimana saat ini situasi di lokasi? Selamat siang, Nabila. Perlu saya sampaikan bahwa situasi di PT GNI secara umum cukup kondusif.
Tapi dari personel kepolisian gabungan dengan TNI sekarang masih melakukan pengawasan dan penjagaan di sana, terutama di jalan keluar masuk perusahaan, kemudian jalan Poling, kemudian juga pengamanan di dermaga, dan juga pengamanan di tempat smelter, Pak. Jadi sekarang masih tetap siaga di sana, ada sekitar 450-an lebih personil yang melakukan kegiatan siaga di sana. Ya, Pak Didik, ini ada dua kubu yang bentrokan, itu karyawan dari asing dan juga dari karyawan lokal. Ini kondisinya seperti apa mereka, Bapak, dari kedua belah pihak yang bertikai? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa permasalahan yang sebenarnya ini bukan permasalahan TKA dengan TKI, tetapi adanya tuntutan dari karyawan yang tergabung dalam SPN, Serikat Pekerja Nasional ini, ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan dan sudah dibahas pada hari Jumat kemarin. Karena tidak adanya kesepakatan, maka mereka melakukan mogok. Jadi permasalahannya bukan hanya TKA dan TKI. Ya, dari mogok dimulai hari Sabtu sampai dengan sore jam 7 sore atau jam 17.00 WITA mereka sudah membuatkan diri, tetapi malamnya mereka kembali lagi. Nah, pada saat malam itulah mereka datang kemudian berusaha atau merobos masuk. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan anarkis termasuk pembakaran dan lain sebagainya. Dari proses anarkis inilah maka terjadi gesekan antara karyawan yang mogok tadi dengan karyawan ada di dalam. Nah, di dalam pun masih ada TKA dan juga TKI, jadi bukan hanya TKI aja atau TKA saja. Gesekan itu akhirnya menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 1 warga negara asing, asal Cina, dan 1 warga negara Indonesia. Jadi perlu saya luruskan bahwa permasalahannya bukan TKA dengan TKI, tetapi permasalahannya. Ya, Bapak, benarkah Bapak ada informasi yang beredar, Bapak, bahwa ada beredar bahwa ada informasi ada perbedaan gaji antara TKA dan TKI di sana? Ya, itu saya belum bisa memberikan datanya, Mas, karena saya tidak punya akses ke sana. Mungkin bisa langsung nanti bisa ke Disnaker, bisa mempertanyakan tentang berapa gaji dari TKA dan berapa gaji. Ya, Pak Didik, sejauh ini solusinya seperti apa dari pihak perusahaan sendiri? Ya, mulai kemarin Pak Kapolda sudah memimpin rapat antara perusahaan, terus kemudian juga dari Forkopimda tingkat provinsi sudah melakukan rapat dengan perusahaan untuk segera mengatasi permasalahan ini. Kemudian sekarang juga ditindaklanjuti, dipimpin oleh Kapolres, dari perusahaan, dari Forkopimda Morowali Utara, termasuk juga para kepala desa di lingkar perusahaan, termasuk juga dari tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menindaklanjuti permasalahan ini agar segera bisa diselesaikan antara perusahaan dengan para pekerja dari yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional. Baik, sementara itu apakah ada tindakan hukum, Pak, bagi 69 provokator yang menjadi otak dari kericuan kemarin itu, Pak? Ya, jadi kemarin 69, tapi nanti malam bertambah menjadi 71 orang. Dari 71 orang sudah dilakukan pemeriksaan 33 orang. Dari 33 ini terbukti yang melakukan pengerusakan dan pembakaran ada 17 orang. Hari ini rencana ditetapkan dalam proses penyidikan dan mereka akan berubah status menjadi seorang tersangka. Jadi sudah ada 17 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Didi, sejauh ini Pak Didi, informasi terkini Pak Didi, informasi berapakah total korban yang meninggal dunia dan korban terluka, Bapak, hingga sejauh ini? Baik, jadi yang korban meninggal dunia ada 2. Satu dari warga negara asing asal Cina dan 1 dari warga negara Indonesia. Cukup 2, jadi bukan 3 yang kemarin. Tidak ada yang terluka, Pak, Bapak, selain 2 orang itu, Bapak? Yang terluka dari TKA itu ada 5 orang yang terluka, itu luka ringan sampai dengan luka sedang. Kemudian dari warga negara Indonesia atau TKI ada 3 orang untuk luka ringan sampai dengan sedang dan 1 luka berat yang sekarang masih dirawat di rumah sakit daerah di Morowali Utara. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Didi Supranoto selaku Kabid Humas Polda Sulteng. Kami berharap tidak ada terjadi bentrokan susulan kembali di sana. Terima kasih banyak Bapak Didi. Baik, terima kasih, Bang. Ya, pemirsa, sejumlah pengunjung tempat hiburan malam diamankan petugas dalam penggerebekan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.